Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estira Santi. Di sini saya akan menyampaikan jawaban saya untuk ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik. Di sini saya dari kelas PBI 6B. Jawaban saya untuk yang nomor 1, 5 komponen yang harus ada pada pengajaran bahasa yang utama menurut Streven, yaitu yang pertama adalah komponen kebijakan dan tujuan. Komponen inilah yang menentukan kedudukan bahasa. Misalnya tanpa kebijakan materi pada perubahan dan perkembangan oleh perkembangan ilmu dan lain. Yang ketiga adalah metodologi. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan pembelajaran. Maksudnya, bagaimana cara pendidik itu menyalurkan pengetahuan dan informasi serta membuat pembelajar bahasa itu cenderung memilih metode pembelajaran bahasa yang lebih berorientasi. Yang keempat adalah manusia. Faktor utama dari komponen ini adalah pembelajar dan pengajar. Oleh karena itu, pengajar agar dapat berperan maksimal, maka harus memiliki keterampilan, informasi, dan teori pembelajaran yang baik. Kemudian fokus yang paling utama dalam proses pembelajaran ini adalah pembelajar, yang mana mereka itu mempunyai potensi kuat untuk menguasai, untuk belajar bahasa. Yang terakhir adalah evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memberikan feedback bagi pembelajar terkait dengan kemajuan siswa dan seberapa banyak pengetahuan yang didapat selama proses belajar tersebut. Dan untuk yang nomor 2, yang pertama adalah sumbangan psikolinguistik terhadap pengembangan metode alamiah tampak pada teori linguistik fungsional, hipotesis belajar bahasa monitor Kresen, hipotesis keplastisan otak, teori akulturasi, dan psikologi mentalis. Untuk mengembangkan komprehensif, salah satu yang dapat dipakai adalah situasi kelas. Nah, apabila pengajar menginginkan siswa mengembangkan komprehensif tentang warna dan ukuran, itu contohnya seperti ini. Siapa namamu? Sambil menunjuk siswa, dan ketika sudah mendapat jawaban, guru itu meneruskan ucapannya. Anak-anak, lihatlah Raka Aditya yang memiliki rambut bergelombang dan hitam. Rambutnya benar-benar hitam dan bergelombang. Rambutnya lurus tetapi bergelombang. Sambil memberikan peragaan yang bisa memberikan arti dari kata-kata tersebut. Kemudian guru bertanya lagi, siapa nama cowok yang berambut hitam dan bergelombang itu? Proses seperti di atas diulang secara terus-menerus untuk memberikan masukan pada pembelajar tentang berbagai benda, sifat, warna, dan ukuran. Yang kedua adalah sumbangan psikolinguistik terhadap pengembangan metode. Respons fisik total tampak pada pengembangan teori bahasa struktural, hipotesis pemerolehan komprehensif yang mendahului ekspresi, dan hipotesis mentalis. Contoh teknis pembelajaran metode ini adalah dapat dicermati dari teknik yang telah dilakukan oleh Asser. Untuk mengajarkan kata abstrak, pemerintahan, keadilan, dan gaji, itu dibuatlah kartu kecil. Nah, kosakata abstrak tersebut ditulis pada kartu dengan huruf yang sesuai. Kemudian di balik kartu itu diberi arti katanya dalam bentuk terjemahan. Nah, contohnya, Dila, berikan pemerintahan kepada Dina. Dina, terima dan letakkan pemerintahan di kepalamu dan berikan gaji kepadaku. Anas, tempatkan keadilan di atas buku merah itu, kemudian ambillah gaji dariku dan berikan kepada Anasya. Seperti itu. Dan untuk yang nomor 3, jawaban nomor 3, sebagai kajian yang bersifat interdisipliner, psikolinguistik berhasil menjelaskan proses mental dengan substansi bahasa yang terjadi pada proses menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Menurut Sumadi 1995, sedikitnya ada 8 teori. Yang pertama adalah teori pemahaman yang terdiri atas 2 pendekatan, sintaksis dan semantik. Secara sintaksis, pemahaman dilakukan dari kata, kalimat, kemudian wacana. Dan sebaliknya secara semantis, pemahaman diberikan oleh pendengar atau pembaca berdasarkan teks, baru kemudian di aspek yang lebih sempit.
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia berkepedoman kurikulum 1994, di mana kedua pendekatan pemahaman tersebut dapat diaplikasikan secara kombinatif. Yang kedua adalah teori mendengarkan selektif. Dalam praktik berbahasa, penutur dan mitra tutur sering harus berkomunikasi dalam situasi yang gaduh, arus informasi tidak heterogen, namun bekal kemampuan menyimak selektif yang dimiliki masing-masing pihak dapat menyeleksi informasi yang berguna untuk tema dialognya. Nah, inilah kenyataan situasi bahasa di masyarakat, sehingga pembelajaran bahasa di kelas pun harus divariasi dengan situasi ini. Ini dilakukan agar siswa itu terlatih. Dan yang ketiga adalah proses produksi ujaran. Teori ini menyatakan bahwa untuk berhasil memproduksi ujaran, penutur harus melewati tahap perencanaan wacana, tahap perencanaan kalimat, perencanaan konstituen, program artikulasi, dan tahap artikulasi. Spontan bagaimanapun, bicara selalu melewati tahap ini, sehingga dalam pembelajaran berbicara dan menulis, pembelajar perlu dilatih kelima tahapan tersebut. Yang keempat, teori penyangkalan. Teori ini menyatakan bahwa penutur sering melakukan pembatalan informasi lama dan menegaskan informasi baru. Proses pembatalan dan penegasan itu dilakukan dari tingkat yang sangat lugas hingga sangat halus. Oleh karena itu, dalam pembelajaran menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, pembelajar perlu dilatih menyusun dan memahami penyangkalan dan penegasan yang pada berbagai tingkatannya. Yang kelima adalah teori ambiguitas. Pada teori kenyataan bahasa menunjukkan bahwa banyak ungkapan yang mengandung informasi ganda. Untuk memahaminya, menurut teori mix, menyimak dan membaca sering melewati tahap-tahap berikut seperti penafsiran, memberikan penafsiran pada. Yang kedua, belajar konteks, memilih penafsiran yang tepat. Yang ketiga, jika tetap ambigu, terpaksa memilih salah satu. Yang keempat, berdasar konteks yang lebih luas, melihat kembali struktur lahir dan menyusun tafsiran baru yang lebih tepat. Teori yang keenam adalah teori fitur pembeda bunyi. Teori ini menyatakan bahwa setiap bunyi selalu memiliki kandungan fitur pembeda bunyi konsonan, vokal, getar, dan desis. Untuk memecahkan kasus bunyi mirip, itu perlu dilatihkan usaha membedakannya melalui pendaftaran fitur-fitur pembedanya. Yang ketujuh adalah teori kontinuitas. Teori ini menyatakan bahwa penguasaan segmen bahasa sebelumnya mempengaruhi pemerolehan berikutnya. Nah, inilah yang telah dilakukan pada kurikulum 1984. Materi bahasa disajikan dengan pendekatan spiral, bukan lagi memakai sistem blok. Yang terakhir adalah teori direktif dan komisif. Teori ini menyatakan bahwa ternyata berbagai tindak bahasa direktif, meminta, memerintah, melarang, mohon, menuntut, dan sebagainya itu lebih dulu dikuasai oleh pembelajar daripada tindak bahasa komisi. Maksudnya itu berjanji, bersumpah, dan mengancam sebagainya. Nah, hipotesis yang dimunculkan adalah adalah bahwa tindak komisif sulit dikuasai karena anak harus berbicara pada dirinya sendiri sehingga lebih abstrak. Nah, demikian jawaban dari saya. Terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.